Oke cuy, balik lagi sama gua Gani. Di tangan gua sekarang ada satu buah liquid water cooling atau water cooling all-in-one dari Arctic ya. Ini adalah Arctic Liquid Freezer 3 Pro 240. Kita udah pernah coba sih versi ARGB-nya ya. Nah, yang di tangan gua ini versi yang non lampu-lampuannya. Jadi buat teman-teman yang ngincar water cooling tidak berlampu bisa gas ambil ini ya. Ini udah pasti mantep sih untuk performanya, karena kemarin gue nyobain yang ARGB juga itu cakep-cakep aja teman-teman ya. Jadi ceritanya gini guys, ini tuh tadinya water cooling pesanan pelanggan gue teman-teman ya. Udah mau ngerakit, ternyata di casingnya kagak muat ya, karena si Arctic ini tuh punya radiator yang rada tinggi teman-teman. Gak muat, terus digantilah pakai water cooling yang ada di gue. Nah, si water cooling ini endingnya ditaruh di lemari, ditaruh. Dan gue baru ingat, gue belum pernah ngetesting water cooling ini, belum tahu performanya gimana gitu untuk yang polosan begini. Dan sekarang, ya wes, kita akan buka, kita akan jajal tes teman-teman ya. Kemarin gue live streaming, gue tuh sempet nanya ke teman-teman kayak mau pakai prosesor apa yang dites. Di gue kan ada Ryzen 5 75F sama ini nih Intel Ultra 7 265KF, dan yang dipilih pakai Intel Ultra 7 aja Bang Gani katanya. Ya wes, sekarang ini kita akan buka, kita akan pasang di Mobo B860 sama Ultra 7 265KF sama VGA-nya RTX 5060 Ti 16GB yang ada di gua ya. Dan water cooling ini tuh dia udah dapat anti bending ya, atau frame untuk Intel 1700 dan 1851 ya. Oke, kita akan buka, kita akan pasang langsung dan kita akan jajal. Ini dia si water coolingnya ya, Arctic Freezer 3 Pro 240 yang warna hitam, garansi 6 tahun ya. Oke. Nah, ini spesifikasinya gini ya teman-teman ya. Bisa dilihat ya, udah support sampai yang terbaru 18.1 AM5 ya. Dan ini manualnya ada di atas. Jadi dia nggak ngasih kertas, jadi harus di-scan terus dibuka ya. Nanti kalian tinggal pilih nih mau di AM4, AM5 atau di 1851. Nah, ini semua udah ada di sini dari preparation dan kawan-kawan sampai pasang ya. Oke. Isian ya. Ini bloknya. Nah. Sama ini langsung water coolingnya ya. Oke, sebelum ke water coolingnya, kasih tahu lagi kalau water cooling ini tuh dapat anti bending ya, atau kontak frame buat Intel ya, yang 1700 atau 1851 teman-teman. Oke, terus ini perbaut-bautannya, bracket-bracketnya, sama ada pastanya juga teman-teman. Nah, di sini dua kabel, kalian tuh bisa milih mau colokan yang satu PWM aja atau yang mau kepisah nih, ada PRM, ada fan sama pump ya. Kalau gua biasanya pakai yang satu aja biar nggak puyeng gitu. Oke, ini baut untuk AMD, Intel, sama ini untuk anti bending ya bautnya ya. Oke, sama ini bracketnya. Oke, kita buka. Nah, ini untuk water cooling dan radiatornya ya. Jadi radiatornya itu tebal guys, ini tebal banget ya. Biasanya kalau yang standar-standar tuh 3/4-nya teman-teman, tapi untuk yang Arctic ini rada lebar sama fan. Jadi pastiin casing kalian muat. Kalau misalkan kagak muat, ya udah amsyong teman-teman ya. Nah, buat perkabelannya di sini tuh udah rapih, udah simple banget. Jadi nanti kalian tinggal colokin aja yang kabel ini guys. Ini bisa gue buka dulu deh. Jadi pemasangannya nggak pusing. Ini ada colokan di sini. Kalian bisa baca manual ya. Cuma karena gua udah cukup sering makanya, jadi tinggal masukin ke sini.
terus ke kolong gini. Udah guys, jadi kabelnya tuh cuma satu. Ini dicolokin ke motherboard gitu biar nggak paciweuh. Tapi kalau misalkan kalian mau nyolokin yang cabang 3 kayak gini juga boleh-boleh aja, itu mah selera ya. Kita langsung masuk proses pemasangan aja. Oke guys, kita udah ada di depan PC-nya ya. Ini B860 Intel Ultra 7 sama VGA 5060 Ti teman-teman ya. Nah, step pertama yang harus dipasang adalah si prosesor dan juga kontak frame-nya dari Arctic teman-teman ya. Ini caranya udah ada di manual, kalian pasang prosesornya, terus ngelepas pengunci Intel ya. Lalu kalian pasang si kontak frame yang punya si Arctic-nya teman-teman ya. BTW, ini gua memang sebelumnya sudah pakai anti bending ya. Dari awal gua pakai Intel yang ini udah pakai anti bending karena memang disarankannya pakai, tapi kalau misalkan nggak pakai ya nggak apa-apa. Cuma plusnya kalau kalian pakai Arctic, dia udah dapet tuh anti bending kontak frame-nya, jadi udah lebih tenang lah teman-teman ya. Kalian buka pakai kunci L-nya, ini kunci L-nya udah dapet dari Arctic-nya, jadi kalian nggak perlu pusing. Kalau kalian punya obeng yang bintang, itu mungkin akan lebih mudah teman-teman. Tapi kalau nggak ada ya dapat kok ini dari Arctic-nya, masih gampang-gampang aja. Nyelip ke sini ya. Jadi masih gampang tuh. Oke. Nah, pastiin si prosesornya udah nempel ya teman-teman ya. Ntar gua kasih lap dulu deh dikit karena masih ada pasta blebernya nempel dikit di samping-sampingnya teman-teman. Nah, pasti ini udah nempel. Terus kita masukin nih si kontak frame-nya, teman-teman. Nah, di manual di sini udah dikasih tahu kalau untuk 181 dia pinggirnya yang begini, kalau 1700 dia kondisinya seperti ini ya. Itu udah ada. Pokoknya jadi nggak mungkin kebalik ya. Nah, dari sini kalian misalkan mau pakai baut yang tadi lagi, yang pakai kunci L itu boleh teman-teman. Cuman dari Arctic dia ngasih baut yang udah obeng plus. Nah, gue pakai yang dikasih Arctic aja ya, biar lebih mudah masangnya pakai obeng. Nah, kita masukin dulu baut-bautnya. Udah deh, tinggal dikencengin aja. Dan ini nggak akan miring ya guys ya, karena emang udah presisi juga lubangnya. Nah, jadi masang kontak frame-nya kurang lebih seperti itu. Sekarang kita pasang radiatornya ke casing. Nah guys, buat masukin radiator ini kalian tinggal masukin aja teman-teman ya. Nah, yang harus diperhatiin tuh area dari atas sini ke area motherboard, karena ini yang suka bikin bentrok kayak bakal muat atau enggaknya teman-teman. Karena casing itu rata-rata cuma ngasih tahu ini muat water cooling 240, 360, tapi jarang yang ngasih tahu tinggi radiator yang masuknya itu berapa teman-teman. Oke. Nah, karena ini lebar guys tuh. Kalau misalkan area atasnya lega, udah pasti muat. Tapi kalau misalkan sempit, mentok. Nanti kalau misalkan anggaplah radiatornya bisa dipasang pas lagi pasang water block, nanti pas lagi masang ininya guys, dia mentok lagi dan jadi kagak bisa kepasang. Jadi kalian harus cek and recheck dulu ya teman-teman ya sebelum pasang. Nah, kebetulan casing gue yang ini, nah ini agak belang dikit gak apa-apa ya, putih hitam ya. Yang penting fokusannya kan cara masangnya. Nah, casing yang ini tuh dia support water cooling 360 teman-teman. Tapi kita pasang 240 aja nggak apa-apa. Oke, nah di sini aja deh. Oke, ini bautnya sebenarnya dari casingnya, dari radiatornya tuh dia masih dapat kayak washernya gitu teman-teman ya, dapat ring lah. Mana nih, gue liatin ke kalian ya. Nih, yang ring yang bulat-bulat begini itu dapat. Jadi kalau misalkan ternyata lubang ininya terlalu gede, kalian bisa
pasang sama ringnya teman-teman. Nih, jadi si baut ini masukin ke ringnya dulu, baru nanti ke sini ya. Kalau misalkan mau kayak gitu boleh, cuman untuk kali ini gue langsung baut aja teman-teman ya, sama aja guys. Oke. Ih, obengnya mati guys, kocak. Ntar kita pakai obeng yang satu lagi. Kenapa ya mati? Pasang radiator mah pokoknya tinggal begitu ya guys ya, gampang. Kalau kalian masih ada yang nanya obengnya apa, kalian bisa cari di konten sebelumnya, cari Gani GP obeng. Udah gue jelasin di situ. Satu lagi, sama yang terakhir di atas ya. Jadi pemasangan radiator kurang lebih kayak gitu ya, masih gampang banget pokoknya. Kalau udah gini kita tinggal pasang water blocknya ke prosesor ya, tapi kita kasih pasta dulu, jangan lupa. Nah dia tuh udah dapat pasta MX6 ya, ini tuh udah bagus banget teman-teman ya. Cuma gue penasaran kalau misalkan pakai pasta lain hasilnya bakal gimana ya, jadi gue pakai pasta yang lain teman-teman. Oke, gue kepo guys, karena gue nggak pernah guys pasang Arctic pakai pasta yang lain gitu. Penasaran aja, kita nyoba. Terus jangan lupa cabut plastiknya. Lalu kalau udah gini kita tinggal pasang ya. Oke, tinggal masukin aja begini. Siapin obengnya teman-teman. Ini harus presisi guys. Oke, kalau misalnya ternyata pakai obeng elektrik gak kuat, obeng biasa aja guys. Yang penting masuk dulu sedikit. Nah, kalau udah baru baut tuh. Ini tuh suka rada nyaru teman-teman, kayak rasanya kayak masuk padahal kagak anjir. Untuk si Arctic ini, jadi teman-teman harus pastiin masuk ya dua-duanya. Udah gini kalian tinggal kencangin aja lah. Nah, ini udah masuk nih. Untuk muternya yang penting sampai gak bisa diputar aja, gak usah dikencengin kayak kalian misalkan mau ngebaut ban motor guys, gak usah. Selama dia udah gak bisa muter, wes udah selesai. Gitu aja. Hop, ini udah. Terus ini ada plastik dibuka teman-teman. Udah deh, tinggal pasang si bloknya aja. Nah, jadi masangnya masih gampang. Lalu kabel yang tadi dicolokin ke motherboard, ke CPU, fan, atau ke PAM, atau ke WP. Karena ini non lampu, jadi cuma satu kabel doang, gampang. Sip. Udah deh, ini tinggal gulung-gulung aja kabelnya di sini. Ya, oke. Sekarang kita nyalain si PC-nya ya. Semua udah dicolokin ke listrik, udah dicolokin ke motherboard juga. Langsung aja kita nyalain PC-nya ya. Nah, PC udah nyala ya. Jadi untuk si water cooling ini emang kagak ada lampunya ya teman-teman ya. Kita tungguin dia masuk layar, lalu kita lihat di aplikasi HW Monitor. Udah masuk ke Windows teman-teman, dan di sini untuk suhu terendah ada di 40-an ya. Ideal juga kadang di 40-50-an naik turun ya. Pokoknya patokan gua selalu ya seperti biasa, selama di bawah 85 derajat cuek aja ya. Oke, dan sekarang yang pertama kita akan stress CPU dulu 1 menit, kita start ya. Akan naik jadi 100. Nah, untuk suhunya di sini stabil di berapa ya? Oke, sekarang ada di 60-an ya. Ini nggak akan gua close, kita tunggu 1 menit sampai kelar ya. Sudah mau 1 menit dan ini tertinggi ada di 62 ya. Ini masih dingin banget teman-teman ya. Kita stop. Udah di stop dia akan turun lagi ya ke 50-an, ke 40-an lagi teman-teman ya. Jadi untuk suhu dari Arctic Freezer 3 Pro ya, ini versi yang Pro yang terbarunya teman-teman ya. Kita udah nggak akan ada keraguan teman-teman ya, tapi untuk memastikan kita akan melakukan benchmark yang lain teman-teman, tinggal dinikmati benchmarknya.
udah deh. Listrik 2200. Ya sih. Sekarang udah nggak bisa, 2020, 2021 di bawah 10 juta masih pada enak tuh. Sebenarnya bisa sekarang rakit di bawah 10 juta, tapi pakai spek yang kemarin itu upgrade-nya kurang gitu loh. Asal maksa 8 buat blender gue agak males. Repot banget kayak gitu. Kalau gue akan ngasih tahu faktanya aja, kayak ini begini ya dapatnya ya. Lu nggak boleh ngeluh. Kalau lu pengen bagus harus segini. Gimana? Masih mau lanjut atau tidak? Mau lanjut dengan spek terbaru tapi ya udah, atau spek lama mungkin dapat performa lebih tinggi tapi upgrade-nya mahal. Gue kasih tahu kayak gitu. Per bulan kena berapa? Ya kan token tergantung pemakaian. Kalau lagi sepi rakitan kayak gini 500.000 paling gue sebulan. Oke, kurang lebih hasil benchmarknya kayak gitu ya. Untuk suhu sih alhamdulillah aman teman-teman ya, di 50-40an derajat, kadang naik 60 tapi stabilnya di 50-an. Untuk Arctic kita udah nggak perlu ragu lagi ya. Tadi sempat ada di 70 derajat ketika gue lagi buka menu di Cyberpunk gitu ya. Tapi pada saat udah masuk benchmarknya dia turun lagi ke 50-an. So masih di bawah 85 derajat, jadi ya gue masih cuek ya, suhunya 40, 50, 40, 50, kadang 60, turun lagi 50, 70 di menu doang, habis itu turun lagi, jadi masih aman banget ya. So buat teman-teman kalau ada yang minat, linknya udah gue drop di deskripsi ya. Jadi kalau misalkan kalian mau rakit, mau pakai Arctic Freezer 3 Pro, ini ada yang 240, 360, ada yang hitam, ada yang putih ya, ada yang ARGB, ada yang polos. Kalian bisa gas aja sesuai selera ya. Ini worth it banget. Cuma pesan gue, perhatikan casing kalian itu support atau tidak dengan ukuran tinggi radiatornya ya. Oke, hatur nuhun, terima kasih dan thank you. Semoga bermanfaat.